Kembali kita di Ngaji Narasi Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tibbil qulub wa dawaiha, wa sihhatil abdan wa afiyatiha, wa nuril absar wa dhiyaiha, wa qutil ajsad wa ghidaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Ngaji Narasi Online, alhamdulillah kita ketemu lagi di suasana yang cukup berbeda. Kita di pinggir pantai hari ini, yang semuanya ini adalah berkah warisan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia, dan ini keindahan yang patut kita nikmati. Dan hari ini kita lanjut kajian kita di hadis ke-65 dalam bab muraqabah kitab Riyadhus Shalihin. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini cukup panjang, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, annahu, sesungguhnya ia, ya, Abu Hurairah sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu, mendengarkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu sabda. Ya. Apa kata beliau? Inna salasatan min bani Israel, bahwa dulu, ya, ada tiga orang yang berbeda di masa Bani Israel, ya, dari Bani Israel, masyarakat Israel saat itu, ya. Yang pertama adalah Abras. Abras itu adalah orang yang kulitnya belang-belang. Kulitnya belang-belang, ya. Apa ya istilahnya kesehatannya itu apa tuh? Vitiligo, ya, kalau nggak salah istilahnya. Mohon maaf kalau saya salah. Ya. Ya, pigmennya itu terjadi perubahan, jadi ada putih, ya, belang-belang. Yang kedua adalah Aqra. Aqra itu berbeda dengan Asla. Asla itu ya botak karena digunting. Kalau Aqra itu memang genetiknya, kepalanya botak yang kemudian gundul karena memang tidak ada tumbuh rambut. Yang kedua adalah a'ma, yang ketiga adalah a'ma, yakni orang yang buta. Lalu aradallah ayyabtaliyahum, mohon maaf, ayyabtaliyahum faba'atsa ilaihim malakan. Maka tiga orang itu kemudian Allah ingin menguji, ya. Allah ingin menguji kepada mereka bertiga dengan cara apa? Faba'atsa ilaihim malakan. Allah utus satu malaikat kepada mereka bertiga. Fa'atal abras faqal. Lalu malaikat tadi datang kepada orang yang abras, yang vitiligo, ya, orang yang kulitnya belang-belang, ya, penyakit yang kulitnya belang-belang. Ya, lalu ia berkata, malaikat tadi berkata, ayu syai'in ahabbu ilaika. Kira-kira apa yang akan membuatmu senang? Ya. Faqala, lalu orang tersebut berkata, launun hasan. Tentu yang aku sukai adalah ketika aku punya warna kulit yang bagus dong. Ya, wajildun hasan, kulit yang bagus, yang nggak punya penyakit pigmen yang berubah, gitu ya. Seperti ini yang kemudian membuat kulitku belang-belang. Ya, wa yadhhabu 'anni alladhi qad qadhirani nas. Lalu sirna dariku segala sesuatu yang enggak aku suka, di mana orang akhirnya bully aku karena penyakitku yang seperti ini. Ya, enggak enak dibully, ya, karena kekurangan diri kita. Masya Allah, banyak ini terjadi. Maka jangan pernah membuli orang. Itu perbuatan yang tidak baik. Ya, famasahahu fadhahaba anhu qadarahu. Lalu disentuh, ya, orang tadi dengan malaikat yang menyerupai manusia untuk menguji itu, dielusnya, ya. Maka fadhahaba anhu qadarahu. Lalu hilanglah, sirnalah apa yang enggak disukainya tadi itu, penyakitnya tadi itu. Wa u'tiya launan hasanan. Lalu diberikan padanya, ya, warna kulit yang bagus, yang paling indah.
Ya. Lalu kemudian qala, malaikat tadi berkata, fa ayyul mal ahabu ilaik. Sekarang kamu udah sembuh nih. Minta harta apa yang kamu butuhkan? Ya. Qala al-ibil. Saya minta harta berupa unta. Ya. Au qala al-baqar, atau sapi. Ya. Cek rawi, dalam hal ini perawi itu terjadi kebimbangan apakah onta atau sapi. Tapi yang perlu kita pahami bahwa dalam hal ini fa'u'tiya naqatan usyara. Ternyata orang yang tadi yang kulitnya belang-belang tadi, vitiligo tadi, akhirnya diberikan kepadanya berkat doa, ya, apa berupa naqah. Ya, onta betina yang usyara, yang sudah hamil. Ya, faqala, lalu malaikat tadi berkata, barakallahu lak fiha. Semoga Allah memberkahimu atas apa yang telah dihadirkan kepadamu pada hari ini, berupa kesembuhan dan termasuk naqah, yakni unta betina yang hamil tadi, yang insya Allah akan menjadi berkah buatmu. Itu yang pertama. Lalu datanglah kepada yang kedua, fa'atal aqra. Datanglah malaikat tadi dengan menyerupai manusia, tentunya datang kepada orang yang aqra, yang punya penyakit kepalanya botak, ya, gundul, tapi bukan karena dipotong rambutnya, tapi memang karena genetiknya. Ya, lalu malaikat tadi berkata, ayu syai'an ahabu ilaika. Sekarang apa yang kamu inginkan? Yang kamu sukai apa? Qala sya'run hasan. Tentu saya pengen punya rambut yang bagus dong, ya, punya rambut yang bagus. Ya, wa yadhhabu anni hadzal ladzi ya. Sambil ada motor kita dengerin, nikmatin ya. Wa yadhhabu anni hadzal ladzi qadhirani nas. Ya, lalu sirna padaku sesuatu yang enggak aku suka, di mana orang ya membuli aku karena keburukanku ini, ya, penyakitku ini. Akhirnya apa? Famasahahu fadhahaba anhu wa utiya sya'ran hasanan. Dielus, akhirnya sembuh. Lalu padanya muncul rambut yang begitu indah. Ya, qala, sekarang malaikat kembali berkata, fa'yul mal ahabu ilaik. Kalau sudah ganteng kayak gini, kamu minta apa? Ya, mau apa? Qala al-baqar. Saya minta sapi. Ya, saya minta sapi. Fa'utiya baqaratan hamilan. Lalu diberikan padanya sapi betina yang sudah hamil. Wa qala barakallahu laka fiha. Sama, semoga Allah, ya, memberkahimu atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu berupa baqarah, ya, sapi betina yang hamil ini. Fatalah a'ma. Lalu datang malaikat kepada orang yang buta. 3 orang tadi, ya. Satu kulitnya orang yang punya penyakit vitiligo, ya, punya penyakit belang-belang. Yang kedua punya penyakit kebotakan genetik. Yang ketiga adalah orang yang buta. Ketika datang kepada orang yang buta, faqala ayu syai'in ahabu ilaik. Sekarang apa yang kamu suka? Kata malaikat tadi, ya. Qala ay yaruddallah ilayya basari fa ubsiran nas. Saya pengen pandanganku kembali, ya, sehingga aku bisa, Allah mengembalikan pandanganku sehingga aku bisa melihat orang-orang banyak, manusia tentunya. Akhirnya famasahahu faraddallahu ilaihi basarah. Dielus matanya, akhirnya dia bisa sembuh. Ya, Allah kembalikan kepadanya pandangan yang bisa melihat semua orang. Qala, malaikat kembali berkata, fa'ayul mal ahabu ilaik. Sekarang kamu udah bisa ngelihat nih. Kamu butuh apa? Ya, karena pasti kamu butuh harta dong, butuh pekerjaan atau apa. Sekarang kamu mau apa? Qala al-ghanam. Saya nggak minta besar-besar, saya pengen kambing aja dah. Yang tadi minta onta, yang kedua minta sapi, yang ini minta kambing. Nggak perlu besar-besar. Fa'u'tiya syatan walidan. Akhirnya diberikan padanya syat, kambing betina yang juga sama-sama sudah hamil. Ya, fa'antaja hadzani wa wallada hadza. Terus sukses, akhirnya lahir 2, anaknya lahir 3, terus ya melahirkan anak-anak ternak-ternaknya tadi itu semua, ya, karena banyak, ya. Lalu fakana lihadza wadin minal ibil. Akhirnya harus mencari
padang khusus ya, tempat lah untuk apa istilahnya itu ya, mengurusi ibil, unta-untanya ya di padang itu. Ada yang punya bokor sapi yang tadi ya, yang ghanam. Jadi masing-masing punya tempat-tempat untuk ngurusi binatang-binatang ternaknya karena udah mulai banyak. Akhirnya apa? Summa innahu atal abros. Akhirnya udah panjang, udah sukses semua. Malaikat tadi datang lagi sembari memberikan cobaan. Ya, karena udah dikasih ujian tadi, sekarang diuji kembali. Ya, datanglah kepada Abros, orang yang vitiligo, yang kulitnya belang-belang itu. Fi suratihi wa hayatihi, dengan kondisi yang sama dengan orang tersebut dulunya. Jadi malaikat tadi nyamar dengan kondisi yang kulitnya sama, belang-belang, wa hayatihi, dengan kondisi yang sama, miskin juga gitu. Gitu ya. Faqala rajulun miskinun. Nah, akhirnya berkatalah orang tadi yang dalam keadaan malaikat yang nyerupai tadi ya, sebagai rajulun miskin, seseorang yang miskin ya, qadin qata'at bil hibal fi safari, kata dia, begini Pak, saya ini datang, sekarang saya udah nggak punya lagi bekal ya, sedangkan saya masih mau perjalanan jauh ini. Fala balaghali al-yawm illa billah summa bik. Saya nggak bisa nerusin perjalanan ini kalau nggak dapat pertolongan dari Allah, juga darimu tentunya, kepada orang yang kulitnya belang-belang yang sudah sembuh tadi. Ya. As'aluka billazi a'taka al-launal hasan. Sekarang aku minta sesuatu kepadamu, wahai Tuhan, ya, sesuatu yang pernah diberikan ya kepadamu berupa laun hasan, kulit yang cantik, kulit yang bagus, wal jildal hasan, ya, kulit yang baik gitu ya. Wal mal, tentunya dengan harta juga. Ya, ba'iran atabalaghu bihi fi safari, yang ini tentunya bisa membantuku untuk meneruskan perjalananku. Ya, faqala, apa kata orang yang tadi itu? Kata dia, al-huquq katsirah. Saya punya banyak tanggungan, utang saya banyak, saya mau ngurusin ini banyak, yang mau saya urusin banyak, nggak bisa gitu ya. Faqala ka'anni a'rifuk, sekayaknya aku kenal kamu deh, kata malaikat yang nyerupai tadi. Alam takun abros yakdzurkan nas, bukannya kamu orang yang dulu kulitnya belang-belang dan orang banyak membuli kamu itu ya. Faqiran, kamu juga fakir, miskin ya. Fa'atakallah, lalu Allah memberikan rezeki ini semua padamu. Faqala innama waristu hadzal mal kabiran an kabir. Enggak, ini harta ini saya dapat bentuk warisan dari bapak saya, dari kakeknya, terus semua ya. Apa kata malaikat tadi? Faqala in kunta kadziban fasayarakallahu ila ma kunta. Kalau kamu bohong, kamu nanti akan dapat azab seperti apa yang kamu dulu rasakan. Ya. Watal akra, akhirnya malaikat datang kepada orang yang botak genetik, ya, gundul genetik, fi suratihi wa hayati, sama seperti itu. Faqala lahu misla ma qala li hadza, sama dia melakukan ujian seperti apa yang diuji kepada orang yang kulitnya belang-belang tadi. Ya, sama pertanyaannya, sama, dan jawabannya ternyata sama. Orang yang botak genetik tadi itu bohong juga. Akhirnya kata malaikat, in kunta kadziban, kalau kamu bohong, fasayarakallah ila ma kunta, kamu nanti akan muncul penyakit yang sama kayak gitu lagi. Kamu akan kayak gitu lagi, miskin dan botak. Wa atala'ma. Lalu malaikat tadi datang kepada orang yang buta. Fi suratihi wa hayati, sama dengan bentuknya, malaikatnya tadi buta dan menjadi orang yang miskin juga. Faqala rajulun miskinun wa ibnu sabilin in qata'at biyal hibalu fi safari, sama ya, bahwasanya dia miskin, datang ya, saya ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan, sekarang bekalku udah habis semua, nggak bisa ngelanjutin perjalanan. Fala balaghalil yaum illa billah summa bik, saya nggak bisa ngelanjutin perjalanan ini kecuali pertolongan Allah dan tentunya pertolongan darimu. Ya, as'aluka billadzi radda 'alaika basaraka syatan, aku minta kepadamu ya sesuatu yang telah dari
Tuhan yang Maha Kuasa yang telah mengembalikan pandanganmu dan kemudian juga memberikan syatan, ya, kambing betina yang sekarang sudah menjadi banyak. Ya, atabalaghu biha fi safari, kalau bisa itu bisa jadi bekalku untuk melanjutkan perjalananku. Faqala, apa kata orang buta itu? Kuntu a'ma, dulu aku buta. Faraddallah ilayya basari, lalu Allah mengembalikan pandanganku. Fakhudh ma syi'ta wada' ma syi'ta, sekarang terserah, ambil aja, diambil, terserah kamu, ambil khus semuanya, terserah mau pilih yang mana, nggak usah milih, nggak usah dihitung-hitung, ambil aja, terserah. Ya, fa wallahi ma ajhaduka al-yawm bi syai'in akhadtahu lillah azza wajal, demi Allah, ya, semua ini, apa yang ada ini kalau diambil Allah, ya nggak ada masalah, gitu ya. Semua mau diambil Allah nggak ada masalah. Ya, udah, karena semuanya itu dari Allah. Ya. Lalu apa kata malaikat? Amsik, dah nggak usah, pegang aja, malaka hartamu ini, fa innama ubtulitum, sungguh kamu sedang dalam ujian dan kamu sukses dalam ujian ini, faqad radiyallahu anka, engkau telah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, wa sakhita ala sahibaika, dan Allah menghadirkan murkanya kepada dua orang temanmu tadi yang telah berdusta. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh para ulama hadis. Sahabat Ngaji Narasi Online, kisah yang kita dengarkan bersama tadi itu menjadi pelajaran untuk kita semua tentang bagaimana sifat manusia. Rasul tidak serta-merta menceritakan tentang 3 orang dari Bani Israel yang berbeda-beda penyakit cobaan dari Allah. Tapi Allah hanya ingin menunjukkan bahwa dari 3 orang itu, lebih banyak orang yang ternyata bersifat buruk. Yang ingat hanya 1, yang 2 lupa diri. Saya ingin, mungkin ini menyakiti ucapan saya. Banyak orang yang pada akhirnya mau untuk datang kemana saja, merubah ciptaan Allah yang ada pada dirinya, ya, yang kemudian menghabiskan uang ratusan juta, ya, hanya untuk merubah wajah agar nampak lebih cantik. Ya, ada yang lupa untuk memegah-megahkan diri. Ya. Ada orang yang menunjukkan kekayaannya secara membabi buta hanya untuk menegaskan strata harta, tahta, dan strata sosialnya. Mereka lupa itu semua, bahwa kita, dia, siapapun, manusia seluruhnya dalam pengawasan Allah. Dan Allah juga mengingatkan, ya, ini ayat-ayat yang mungkin saja terlupakan, di mana Allah memberikan penjelasan, innal insana khuliqa halu'a, bahwa sesungguhnya manusia itu senantiasa halu'a, merasa tidak cukup. Ya, kalau dalam tafsir Al-Qurtubi itu halu'a dimaknai kufur, orang yang kufur nikmat, ya, lupa akan Allah, bahwa yang diberikan itu adalah dari Allah. Sama yang 2 orang tadi. Ketika datang malaikat kembali menanya, dengan tubuh yang serupa dengan mereka dahulu, punya penyakit dan miskin. Tapi ketika diminta sedikit saja hanya untuk bekal dalam safar, kata malaikat, mereka katakan apa? Ini harta warisan dari leluhur-leluhurku, turun-temurun, harta warisan yang turun-temurun yang sampai kepadaku. Dia lupa itu kalau datangnya dari Allah.
Tapi hanya satu yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Si buta tadi. Masya Allah. Masya Allah. Allah mungkin menghilangkan pandangannya, tapi Allah tidak menutup, tidak menghilangkan pandangan hatinya. Maka dia ingat kesadaran dirinya. Kembali dalam ayat tadi, innal insana khuliqa halu'a. Manusia sungguh tercipta itu diciptakan dalam keadaan yang penuh keluh kesah, merasa kekurangan, akhirnya menjadi kikir. Idza massahu syarru jazu'a. Ketika diberikan oleh Allah keburukan, mulailah ngeluh. Jazu'a, merasa ini tidak benar. Kenapa Allah memberikan yang seperti ini? Selalu keluar ucapan-ungkapan yang mungkin tidak baik. Wa idza massahul khairu manu'a. Tapi ketika diberikan kebaikan, dia lupa diri. Ini yang terjadi seperti dua orang tadi. Kulitnya sudah sembuh, yang satu rambutnya menjadi indah, semuanya menjadi ganteng, cantik, istilahnya seperti itulah. Tapi akhirnya apa? Manu'a. Dia lupa diri kalau semuanya itu adalah dari Allah. Dia lupa bahwa pemberian itu akan kembali dinilai oleh Allah dan diuji kembali oleh Allah. Maka bersyukurlah orang-orang yang bisa seperti si buta tadi. Kita mungkin tidak buta mata kita, tapi jangan pula sampai terjadi hati kita pun buta. Ingat, Allah Maha melihat. Kenapa di terakhir ditunjukkan si buta? Itu menjadi gambaran bahwa pandangan adalah sesuatu yang melekat. Dia mungkin tidak memandang lewat matanya, dia memandang lewat hatinya. Ketika pandangannya terbuka, maka ia tahu Allah yang memberikan pandangan, karena dia mengerti ketika Allah Sang Maha Kuasa memandang, maka tak pernah ada satupun yang terlewat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ini, ya Allah, yang lalai dari pandangan-Mu, yang lalai dari pengawasan-Mu. Dan kami meminta, ya Allah, penjagaan-Mu, ya Allah, hidayah-Mu, ridha-Mu, ya Allah. Karena sungguh kehidupan di dunia ini adalah cobaan bagi kami semua untuk bisa mendapatkan ridha-Mu. Semoga Allah meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wahdina subulas salam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wafaqana Allah jami'a lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.